Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English lesson with me. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Thank you very much for those all of you yang udah menyempatkan diri untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dari minggu ke minggu. Semoga selalu konsisten dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. As I told you last week ya, kita minggu ini masih belajar tentang passive voice yang part kedua. Minggu lalu kita udah belajar tentang passive voice dalam bentuk present tense, dan sekarang minggu ini kita belajar passive voice dalam bentuk past tense ya, yang ini dalam bentuk past tense. Nanti yang model seminggu depannya lagi, oke? Nah, sebelum aku kasih tahu ke kalian patternnya, bentuk dari passive voice past tense ini, aku mau refresh lagi pengertian dari passive voice itu sendiri. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum paham. Jadi kalau misalnya passive voice itu kita lebih fokus ke objek ya, kayak pengertian di sini ya. They use sentences in passive voice to describe objects. Jadi kita lebih fokus ke objeknya yang kita deskripsikan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu contoh passive voice tuh kayak gini loh, kayak bolanya ditendang si Jona, kayak gitu. Kacanya dipecahin si Cahyo. Jadi kita lebih fokus ke bendanya yang yang digunakan gitu loh, daripada si subjeknya, daripada si pelakunya. Kita nggak peduli siapa pelakunya, mau si Jona kayak mau si Cahyo kayak, kita lebih fokus ke bendanya itu. Kayak tadi kacanya kenapa, bolanya kenapa, kayak gitu. Nah, dalam bahasa Inggris tuh gimana caranya kita menjelaskan hal seperti itu, yang kita tuh fokus ke bendanya gitu daripada si pelakunya. Nah, ini caranya dengan menggunakan passive voice. Kalau kemarin kita udah belajar passive voice dalam bentuk present, sekarang kita belajar passive voice dalam bentuk past tense. Oke, mudah-mudahan sampai sini udah makin matang ya mengenai pengertian passive voice. Nah, sekarang bentuk passive voice dalam past tense. Nah, ini sama persis sama yang bentuk present tense. Jadi perbedaannya hanya di to be aja ya. Di sini ya, di kalimat aktif ini bentuk past tense ini somebody established ya. Untuk past tense established ini verb kedua ya. This museum, bentar aku tandain deh biar kalian makin paham. Ini verb kedua ya. Somebody established this museum in 1753 ya. Nah, subjeknya itu somebody, established verbnya, verb kedua karena past tense, dan this museumnya objek. Nah, yang aku ingin tekankan kepada kalian adalah objek itu nggak selalu ada di akhir kalimat kayak gini. Yang pasti objek itu selalu terletak setelah verb gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin kalimat passive voice, maksudnya mengubah kalimat aktif menjadi pasif, hal pertama yang kalian lakukan adalah cari dulu verbnya di kalimat aktif itu apa ya. Di sini apa verbnya, kata kerjanya established ya. Nah, setelah verb itu selalu objek. Kenapa? Kita harus cari verb dulu biar nggak pusing nyari objeknya gitu. Objeknya apa? This museum. Nah, kita jadikan subjek dalam bentuk pasif ya. This museum. Nah, kalau misalnya dalam bentuk past tense, to be yang kita gunakan itu pakainya was sama were. Was sama were gitu. Nah, aku jelasin ya sekarang ke kalian perbedaan was sama were itu apa. Kalau was itu untuk subjek I, terus he, she, it. Tuh, kalau to be-nya was. Kalau to be-nya were itu untuk subjek yang you, they, sama we. Nah, terus berlaku juga kalau misalnya was itu untuk yang subjek yang plural,
yang singular, yang satu ya. Dan follower itu untuk subjek yang plural, yang banyak kayak gitu. Nah, lihat di sini. Tadi kan objek dalam kalimat aktifnya this museum, maka dalam kalimat pasif kita jadikan subjek. This museum itu kan only one, berarti kan dia singular ya, maka to be-nya pakai was. Nah, setelah to be sama seperti dalam bentuk present tense kemarin ya, passive voice-nya selalu pakai past participle atau verb ketiga. Kalau misalnya verb keduanya pakai ed, otomatis verb ketiganya pakai ed juga. Established in 1753. Kayak gitu. Gampang ya, mudah. Nah, sekarang kita coba trial lagi kayak kemarin ya. Di sini ada kalimat aktif dalam bentuk past tense. They translated some old documents last week. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah cari apa tadi? Kata kerja. Di sini verbnya apa? Kata kerjanya yes, translated. Nah, otomatis setelah kata kerja itu ada objek. Jadi objeknya apa di sini? Some old documents. Oke, sekarang kita tulis deh di sini ya. Some old documents. Nah, karena ini adalah plural, maka to be-nya apa? Were. Terus apa nih tadi verbnya? Translated ya. Verb ketiganya juga translated. Translated. Udah by, atau nggak usah pakai by them, langsung aja last week. Kayak gitu. Some old documents were translated last week. Gampang kan? Kita coba sekali lagi ya. Di sini ada kalimat aktif past tense. My secretary sent the important email this morning. Oke, sekarang kita cari apanya dulu? Verbnya. Di sini verbnya apa? Send. Oke, send. Berarti setelah send itu adalah objek, the important email. Nah, sekarang kita tinggal bikin deh. The important email. Nah, kira-kira ini plural apa singular? Singular. Emailnya cuma satu, nggak ada s-nya ya. Jadi pakainya was. Verb ketiga send lagi, send this morning, langsung aja, nggak usah pakai by my secretary juga nggak apa-apa. The important email was sent this morning. Gampang kan? Jadi bedanya cuma di to be aja. Kalau present tense pakainya am is are, kalau past tense pakainya was sama were, kayak gitu. Nah, terus aku mau nyampein ini ke kalian mengenai penggunaan by di akhir kalimat passive voice. Nah, itu tuh perlu nggak sih sebenarnya? Nah, di sini ada keterangannya. If it's necessary, ya necessary itu perlu. Jika itu perlu untuk mengatakan who does, siapa yang melakukan atau what causes the action, apa yang menyebabkan kejadiannya, we may use the word by. Kita bisa menggunakan kata by ini ya, oleh. Contoh, example, this sweater was knit by my grandmother. Most car accidents are caused by sleepy drivers. Yes, itu bisa. Nah, namun ya, however, jika itu tidak perlu, jika itu tidak perlu, kelebihan. Jika itu nggak perlu ya, if it's not necessary to say who does or what causes the action or the door ini pelaku. Aku kasih keterangan di sini artinya. Jadi kalau misalnya emang nggak perlu ngasih tahu pelakunya siapa, nggak penting, we don't need to use the word by. Kita nggak perlu menggunakan kata by gitu. Jadi kayak contoh, the window was broken. Ya udah,
kacanya pecah aja, tapi somebody broke the window but we don't know who, kita nggak tahu siapa gitu loh. My garden is cleaned every morning, kita nggak tahu siapa yang selalu membersihkan gardennya gitu. Jadi nggak melulu semua kalimat passive voice itu bisa menggunakan kata by gitu. Jadi kalau misalnya nggak perlu banget ya it's okay, nggak kenapa-napa gitu. Oke. Nah, sampai sini semoga kalian paham mengenai materi passive voice dalam bentuk past tense. Sampai ketemu minggu depan di materi passive voice dalam bentuk modals, dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya di Google Form yang sudah aku cantumkan. See you on the next video. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.